kita akan terus keliling Satpol PP. Habis itu kita akan pidanakan Anda. Tidak peduli. Anda mau demo, demo aja kita coba. Coba aja Anda demo Jakarta. Lu mau ribut, coba aja ribut. Ada hukumnya negara ini gitu loh. Anda udah melanggar hukum, melanggar ketertiban umum. Ya nggak masuk akal gitu loh. Kita udah toleransi kepada Anda, jadi Anda juga harus tahu diri gitu. Sama-sama tahu diri. Di DPRD sendiri kayaknya panas juga gitu, karena Ahok ini kalau ngomong juga ceplas-ceplos dan kadang orang mengatakan terlalu keras gitu. Kalau dilihat gayanya bagaimana sebenarnya, gaya kepemimpinan Ahok ini? Atau cara komunikasi politiknya dia sebenarnya bagaimana sih? Saya melihat diskusi ini juga sudah menghakimi. Saya sendiri tidak pernah melihat banyak masalah pada Ahok, serius. Ini orang muncul bersama Jokowi pada situasi dalam konteks yang penuh masalah. Jakarta ini adalah sebuah kotak persoalan, kotak Pandora. Ahok muncul dengan sebuah keberanian. Gaya kepemimpinan Ahok, gaya yang ekspresif, ya, dan itu bertentangan dengan Jokowi. Maka itulah mereka dua nyatu. Tetapi karena ketegasannya ekspresif, memang banyak orang dihajar. Jakarta ini penuh dan bandit, harus diakui. Dan dia hadir menghajar bandit. Jadi saya pikir terlalu pagi untuk menyerang Ahok. Dan justru saya melihat nggak ada yang salah pada Ahok. Bahwa banyak yang kecewa ya, banyak yang marah ya. Atau banyak ya. Mereka dan Jakarta butuh orang yang seperti Ahok, serius. Jakarta butuh orang yang tegas. Jakarta butuh Ahok yang memang harus ceplos-ceplos. Persoalan di DPRD itu kan persoalan politik. Ada kelompok politik yang nggak suka, itu wajar. Dan saya pikir nggak ada pemimpin benar yang diterima semua orang. Pasti ada yang menolak. Dan inilah dinamika demokrasi. Nah sekarang yang paling penting adalah apa yang mereka lakukan. Jadi kita akan terus melihat dan mengukur sejauh mana kualitas pemerintahan Jokowi Ahok. Dan di situ akan ketahuan apakah mereka benar gitu loh. Tapi artinya bahwa tidak ada yang masalah pada Ahok. Nggak ada. Jakarta butuh orang yang seperti itu. Nggak bisa Jakarta dipimpin dengan gaya Jawa. Jokowi udah gaya Jawa, udah benar itu. Ahok mesti muncul, harus Jakarta gitu ya? Penuh bandit itu bener itu. Udah, dan yang sekarang marah itulah bandit-bandit semua. Oh, saya protes. Serius, saya protes. Secara politis, kehadiran kepemimpinan seperti ini mengganggu sistem yang sudah lama. Jadi begini loh, kalau kita melihat dari kacamata yang namanya penguasaan politik dari aspek bosisme ya. Biasanya secara teoretis dalam politik parokial itu ada sejumlah orang kuat yang membangun sebuah sistem, mengatur politik. Mereka ini oleh sebagian ahli disebut sebagai strong person system, sistem orang kuat. Ada juga yang menyebutnya sebagai bosism. Ya, ini sebuah patronase politik. Dan Ahok muncul dan bersama Jokowi itu persis di luar kotak sistem ini dan datang mendobrak sistem ini. Dan Anda lihat perubahan itu begitu jelas meskipun baru mulai. Jadi kalau sekarang banyak yang marah, buat saya itu logis dan wajar karena banyak yang terganggu. Ya. Gimana itu, Pak Lius? Kayaknya udah nggak... Jadi maksud saya gini loh Pak, kita harus melihat Ahok ini secara holistik, kepemimpinan ini. Persoalan Fatmawati, saya tidak begitu mendalami. Oke lah, itu konteksnya lain. Tetapi tidak bisa menjadi presiden untuk kemudian kita menyimpulkan sebuah kepemimpinan secara umum. Saya mau kasih sebuah latar belakang. Hari ini harus diakui, ada pergolakan politik bawah tanah yang serius di Jakarta. Kalau misalnya Jokowi menjadi presiden Pak, yang harus menjadi gubernur otomatis wakil Pak, Ahok. Dan berapa pelaku politik yang tidak akan suka dan tidak akan tenang dengan situasi itu. Dan saya melihat sebagai pengamat politik, ada upaya mendobrak kemungkinan ini. Mencegah terjadinya kemungkinan Ahok menjadi gubernur. Jadi segala situasi ini dipolitisir. Saya tidak melihat Ahok itu seburuk kepemimpinan sebelumnya. Dan hampir tidak ada yang menonjol buruknya. Maka langkah di Indonesia yang seperti ini Pak. Presiden jauh lebih nggak benar. Kenapa kita tidak teriak? Ini Ahok, nggak ada yang nggak benar yang saya lihat. Artinya bahwa jangan kita permasalahkan apa yang bukan masalah. Mari kita fokus saja. Dan jernih, clear, lihat bahwa kepemimpinan ini sedang berjalan, mari kita beri ruang. Saya tidak kenal Ahok secara personal, tanya dia dan siapapun. Satu kali ketika dia masih menjadi pimpinan Bangka Belitung, daerah, dia ketemu saya DPR. Ngobrol sebentar, selain ini orang bener nih. Setelah itu saya nggak kenal lagi. Tiba-tiba udah jadi wakil gubernur. Nah, tapi di situ kita baca. Lepas dari pengamat politik, secara personal saya melihat ini orang bener nih. Punya prinsip. Nah, kalau hari ini di sini kita simpulkan ini nggak bener. Bapak mau atasnamakan Tionghoa, it doesn't make sense. Orang Jerman bilang, escape canon sin. Nggak mungkin. Itu saya senang. Farhad pernah bilang di Twitter, ya Ahok biar pakai nomor apapun dia tetap Cina.
Banyak yang marah. Itu benar. Saya juga pasti marah. Kalau gitu, menurut saya biasa aja, Pak. Nggak bisa, Pak. Kalau buat saya biasa aja. Nah, tapi yang saya kecewa, pada saat itu masuk ke polisi, dia bilang, kok lama amat ya polisi ya? Jadiin tersangkanya si Farhad. Nah gini loh Pak, satu, ini saya ambil contoh di luar negeri ya. Saya sekolah di Jerman Pak. Kalau Anda mengatakan agama Anda apa, suku Anda apa, dan kalau buat kamu itu menyinggung perasaan, kamu boleh marah. Dan kalau itu diulang, kamu tahu itu nggak benar diulang, kamu dianggap telah melakukan beleidigung, penghinaan. Kamu bisa dijerat pidana di polisi. Dan jadi kemarin Ahok itu logis. Saya pun kalau orang bilang Ahok nggak marah, yang marah Anton Medan. Ya terserah, tapi artinya persoalan yang justru itu, saya melihat. Enggak, saya mau mengatakan bahwa sebuah demokrasi yang sehat mesti lepas dari segala persoalan. Ini ada buntutnya, Pak. Eksklusif. Ini ada buntutnya. Bapak belum dengar buntutnya. Apa buntutnya? Ributnya urusan plat mobil. Jadi? Efeknya kan, wah, jadi ini Sarah. Akhirnya yang damain siapa, Pak? Bukan Ahok. Kita inilah damain ini, ketemuin Farhad, ketemuin Anton Medan, cabut perkara itu selesai. Saya bilang itu harusnya Ahok yang kerja begitu. Nah tahu nggak akhirnya yang punya nomor B2 DKI sekarang kenapa nggak ribut? Kenapa Pak Paulius menurut Bapak? Ya Ahok sering ke rumahnya. Itu bos gede Pak. Itu betul. Oke lah. Jadi saya lihat apa ya? Itu, Bapak nggak kenal Ahok. Kalau saya kenal. Secara personal. Tapi personal Pak. Kenal. Bos. Kita ini pendukung Ahok, kita ini pengagum Ahok, kita yang dorong Ahok. Pak Lius, Anda kenal Pak Ahok secara personal, itu nggak ada relevansinya di sini. Anda kenal Ahok sebagai pemimpin, di situ relevansinya diskusi ini. Dan saya tidak kenal Ahok secara personal, tapi saya kenal Ahok sebagai seorang wakil gubernur. Saya melihat langkahnya, gerak-geriknya, omongannya, seluruh manuver politiknya saya baca. Dan menurut saya, belum ada orang sebenar dia dan Jokowi di negeri ini. Nah artinya bahwa, kalau satu presiden kecil, kita ambil terus kemudian menjadi sebuah kesimpulan terlalu tendensius Pak Julius. Dan ketika itu tendensius, itu subjektif. Ketika dia subjektif, objektivitasnya lemah. Ketika objektivitasnya lemah, fitnah yang akan terjadi. Nah artinya bahwa saudara, yang paling penting sebetulnya adalah mari kita fokus pada substansi. Bukan gaya kepemimpinan buat saya nggak penting. Lihat motivasinya apa. Saya perhatikan dia ngomong begitu tegas, jelas. Dan apa yang dia ngomong itu persoalan. Dan dia marah pada persoalan, pada bandit-bandit yang memang merusak Jakarta. Dan buat saya, Pak, saya melihat ini dosa ini sebetulnya, cara pandang ini sebetulnya diwariskan oleh Presiden SBY. Nah, Presiden SBY itu, waktu dulu kita muncul dan gerakan Tisi 28 dan lain-lain, dia bilang demokrasi itu harus santun. Jadi dia mau menolak demonstrasi, protes, harus santun. Ini kan definisi demokrasinya presiden. Nah sekarang kita semua disesatkan oleh sistem berpikir itu. Bahwa kalau anggul, tunduk, itulah demokrasi. Enggak benar. Jakarta ini penuh bandit, harus diatur secara tegas, jelas. Harus coba keras, sekarang, mau perda kayak apapun, mau ustadz kayak apapun datang teriak, gak boleh ada perjudian di bulan puasa. Masih ada tuh yang diam-diam buka. Tapi sekarang masih jauh lebih baik daripada kepemimpinan sebelumnya. Artinya bahwa Jakarta butuh orang yang tegas dan keras karena kota ini kota bandit. Banyak mafia di sini. Dan Ahok muncul mengganggu sistem mafia besar ini. Kalau banyak yang sekarang teriak dan demo, tanya siapa yang danain. Siapa di belakangnya. Cek semua. Saya tahu itu pemain semua di belakangnya. Dan sekarang ada kegelisahan. Kalau Jokowi presiden, gubernur pasti Ahok. Ini Cina Kristen mau jadi gubernur, marah banyak orang. Nah bandit-bandit ini yang sekarang bermain. Loh, yang saya sesalkan ya Mas, sorry ya, saya sebagai akademisi, sebagai pengamat, saya melihatnya gini, kekecewaan yang paling mendasar saya melihat politik Indonesia Pak Julius, kita terlalu peduli dengan casing Pak, terlalu peduli dengan baju, dengan topi, penampilan. Lihat aja semua politisi di bulan puasa itu pakai peci Pak, baju koko, jidatnya dihitam semua. Tapi tanya Pak, keuangan negara berkurang atau bertambah? Berkurang Pak, dikorup terus. Artinya apa? Lupakan format, peduli pada substansi Pak. Ini yang paling penting. Gaya Ahok saya merasa tidak penting. Yang penting apakah dia benar. Makanya Pak. Iya betul Pak, yang dia bilang tadi itu logis. Cuman kan persoalannya hari ini adalah fair nggak kita hari ini mempersoalkan gaya kepemimpinan Ahok. Sementara daerah Jakarta ini memang penuh persoalan dan orang ini hadir mendobrak dan menyelesaikan masalah ini. Dan persoalan politik ini nasional ini
Kita tahu semua betapa parahnya. Hanya sebuah gaya, terus kemudian kita persoalkan. Terus SBY dan pemerintahan lain sebelumnya gayanya begitu bagus, tapi substansinya nggak ada, persoalan terus, dan kita tidak persoalkan. Buat saya fair nggak? Maka pertanyaan paling akhir dari saya, siapa sih sebetulnya di belakang layar yang bermain ini? Saya tahu kira-kira panggung ini sedang digoyang. Ada yang menggoyangkannya. Siapa? Ahok jadi gubernur ketakutan banyak pihak nih. Atau dia jadi wakil gubernur, udah banyak yang sumber-sumber mata airnya itu udah mulai kering. Serius, Pak Lius. Coba saya tanya Pak Lius, siapa yang sumurnya udah kering sejak ada gubernur, wakil gubernur yang benar? Ya kita fair aja, jangan kita bohongin rakyat. Ini yang nonton jutaan, seluruh rakyat Indonesia lihat dan harus kita jujur lihat. Ini fair, negara itu udah banyak gak bener nih. Nah, pertanyaannya, persoalan ini kan udah bertahun-tahun. Pasti sebelum Ahok, kalau Anda persoalkan Ahok, berarti sebelum Ahok ini Anda nggak persoalkan dan berarti benar. Tapi ada nggak masalah yang diselesaikan oleh gaya-gaya yang dianggap benar itu? Nggak ada kan? Dan memang negara Jakarta ini, kota Jakarta ini perlu diatur dengan cara keras menurut saya Pak. Udah nggak banyak yang nggak benar ini. Nah jadi menurut saya, pertanyaan paling mendasar tetap kepada substansi dari masalah. Siapa yang dirugikan dalam kasus seperti ini? Siapa yang marah? Artinya siapa? Who is the man behind the scene?